Nah, jadi kita sekarang akan bikin apa ya? Akan bikin rendang telur ya. Jadi yang pertama kita cuci beras sama telur. Oke. Nah, kita nyuci telurnya pakai sikat ya. Soalnya nanti si telurnya kita bakal rebus sekaligus masak nasi. Jadi dititipin di nasi waktu dimasak gitu. Jadi kita ngirit waktu, ngirit listrik dan ngirit yang lain-lainnya. Oke. Jangan lupa pakai sikat ya, bersihin telurnya. Nah, si beras sudah dicuci, telur pun sudah dicuci. Nah, kita tinggal masukkan ke rice cooker ya. Nah, jadi kayak gini, biar kita irit listrik dan irit waktu juga. Jadi nasi matang, si telurnya pun matang. Nah guys, sekarang kita lagi proses ke masak nasi ya. Berhubung tadi nyuci telurnya pakai disikat pakai sabun, beda dengan takut ada kuman atau apa nggak tahu lah, tapi yang jelas demi kebersihan ataupun demi keamanan juga ya, cuci pakai sikat pakai sabun juga si telurnya, terus sambil bersihin nyuci nasi, berasnya dicuci juga. Habis beras dan cucinya, beras dan telurnya dicuci, sekarang gue satuin juga si telur sama berasnya. Sekarang kita lagi masak nasinya, jadi kita nunggu nasinya matang. Telurnya gue satuin sama nasi, jadi supaya nantinya tidak nasinya matang, telurnya pun matang. Jadi kita nggak buang waktu ya, dikarenakan khususnya buat anak kos, anak rantau yang ingin masak di kosan ataupun di tempat kalian merantau, tidak mau beli alat-alat dapur dan yang lain-lainnya, jadi kita bisa gunakan rice cooker ya. Jadi tutorialnya kayak gitu supaya kita bisa mengirit pengeluaran dan kita bisa mengumpulkan uang buat kita balik ke si orang tua atau anak istri kita. Jadi jangan malas, dikarenakan untuk kita berusaha untuk anak istri atau orang tua kita yang sedang menunggu kerja di merantau ya. Nah, tidak lupa tadi kayak beli bumbunya di pasar juga, dan si bumbunya ini bisa dibilang bumbu rempah-rempah asli ya, bukan seperti bumbu rempah-rempah kemasan ataupun yang sudah jadi. Enggak, ya bumbu rempah-rempah asli yang udah di blender, dihancurin di pasar. Dikarenakan sekarang di pasar-pasar sudah banyak yang jualan bumbu rempah-rempah yang udah di blender di bawah. Dan nanti tadi waktu gue ke pasar, gue bilang ke abangnya, bang, gue mau bikin rendang telur, tolong buatin bumbunya. Dan gue liatin itu salah satu bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, cabai, terus pakai jahe atau lada ya. Tadi gue nanya, gue sempat gak fokus kayak gitu dikarenakan banyak ibu-ibu agak sedikit grogi juga kalau belanja barang ibu-ibu, dikarenakan kalah telak dari suara ataupun dari segi ngobrol. Jadi gue gak sedikit grogi dan gue cuma ngeliatin aja tadi. Kalau ya bawang merah, bawang putih, cabai, muncang juga, kemiri ya, itunya bahasa Indonesia-nya. Dan yang lain-lainnya juga kan tidak lupa nanti kita siapin lah penyedap rasa dan garam, gula dan yang lain-lainnya. Jadi sekarang kita nunggu nasinya matang, dikarenakan si telur disatuin sama nasi. Jadi kalau nasi matang otomatis telur juga akan matang. Habis itu kita lanjut proses selanjutnya, yaitu buat rendang telur. Sekarang kita nunggu matang karena dibalik sama. Oke, stay terus ya. Nah, si nasi pasti udah karena udah matang nasinya. Ini dia. Udah matang ya, ini udah matang. Jadi kita buka. Nah, ini dia. Masak nasi plus rebus telur di sini ya. Nah. Ada bekas telurnya. Nah, habis ini kita kupas telurnya, tapi direndam dulu pakai air putih biar mudah ya, biar nggak kepanasan. Jadi stay terus. Habis ini kita lanjut. Nah, telur udah gue cuci. Tadinya ininya juga udah gue cuci dan gue bersihin juga. Tadi pas nasinya masak, nasinya diangkat, telurnya diangkat, lalu gue kupas telur sambil cuci. Habis masak nasi rice cookernya, dan sekarang kita proses memasukkan si bumbu dan yang lain-lain buat bikin rendang telurnya. Oke. Nah, biar kita simpel dan nggak nunggu lama ya, karena ini udah panas juga. Jadi kita masukin pertama minyak. Masukin minyak. Udah minyak, kita masukin si ininya. Oke, udah sebutinnya bumbunya apa aja dari awal video. Nah, jangan semua, karena kalau semua tuh kebanyakan dan bisa dibilang nanti terlalu pekat juga bumbunya ya. Sambil itu kita masukin si sasanya. Nah, karena ini sekarang tadi sedikit ya, yang agak 500 masuk, jadi kita masukin semua. Tidak lupa si garamnya, ini ya, semua. Dan kita nyalakan supaya panas. Dia
gue masukkan semua. Jadi sekarang kita aduk biar campur sama minyak ya. Kayaknya bersama minyak kita aduk dulu. Setelahnya kita nggak goreng, langsung masukin aja buat simpel, jadi nggak banyak waktu juga. Dan kita tutup, nunggu dia matang deh. Oke, sambil nunggu bumbunya matang, kita mungkin beres-beres ya. Nah, jadi sekarang kita lihat, dikarenakan sudah kedengaran suara minyak yang panas, jadi kita lihat yuk sama-sama. Nah, jadi fix ini matang, bumbunya udah matang. Kita masukin telurnya. Ada sesuatu, kita ambil dulu. Nah, masukin telurnya. Nah dia. Silahkan kalian coba di rumah. Kalian mau pakai air atau tidak, tapi saya suka pakai kuah ya kalau saya sendiri. Jadi kita tambahkan air secukupnya aja. Nah, segini aja airnya. Tambah deh biar bisa banyak. Oke, kita aduk. Bisa dilihat bumbunya pekat sekali ya. Oke, habis ini kita tutup, mungkin cuma nunggu beberapa detik ataupun beberapa menit ke depan ya. Kita langsung angkat dan bisa plating. Kita tinggalkan dulu. Nah, tuh, terusnya udah matang ya, kita lihat. Ini dia. Kita aduk, kita coba. Bismillah. Ya, ibu-ibu. Oke, mantap. Garam dan penyedap rasanya pas. Ini dia. Kita plating aja sekarang. Jangan lupa ini angkat. Ini cabut. Dan gue lupa ambil lah. Oh ya, tidak lupa di setiap gue habis memakai si alat-alat seperti piring dan wadah-wadah yang lainnya itu langsung dicuci ya. Jadi mau digunakan habis dicuci bersih lagi dan baru digunakan lagi. Oke, kita lanjut plating. Oke. Ini dia hasilnya, aduh. Nah, ini dia telur apa ya, tadi gue punya rendang telur versi anak kos atau anak rantau ya. Kita taruh lagi. Oke guys, buat kalian yang mau mencoba silahkan, terutama anak kos anak rantau yang tidak punya alat dapur ataupun tidak mau membeli alat dapur dan pengen tetap bisa masak biar kita bisa irit dari segi pengeluaran dan lain-lainnya, dan kita bisa mengirim uang hasil belanja ataupun hasil kerja mengirim uang hasil kerja buat anak istri ataupun orang tua di kampung. Jadi ini versi versi gue ya. Jadi kalau cuma 10.000 dan yang lainnya si bumbu habis 5.000 sama minyak goreng sama minyak goreng ini, jadi total 15.000. Insya Allah kita bisa buat 4 kali makan. Ini dia rendang telur versi anak kos ataupun anak rantau. Silahkan dicoba dan
enak sekali. Tapi jangan lupa kalian harus punya takaran dari segi bumbu seperti penyedap rasanya, dikarenakan nanti kalau tidak enak sayang juga kan uangnya, udah modal-modal kita pengen irit tapi hasilnya ataupun tidak enak itu bisa dibuang, sayang. Jadi harus punya takaran juga dari segi bumbu dan yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Selamat mencoba, karena komponen-komponennya mudah didapat di pasar ya, ataupun di warung pakai karton kita bisa mendapatkannya. Dan bila emang tidak ada bumbu jadi di pasar yang bisa langsung dibeli, si bumbu itu bisa dibilang murah, banyak banget dijumpai, dan kita bisa tumbuk pakai alat. Saat ini kita bisa tumbuk seperti pakai plastik ditumbuk dan pakai alat yang lain yang lebih simpel, jadi kita bisa irit dari segi apapun. Dan itu kalau kita mau irit biar kita bisa hasil kerja kita bisa dikirim buat anak istri. Dikatakan kalau kita sekali makan otomatis 15.000 ataupun 25.000 ya, tapi kalau masak sendiri di tempat kos ataupun di mes tempat kita kerja, sekali masak bisa buat 4 kali makan. Tapi kalau tempat kos kita ada sekian 4 atau 5 orang, kita bisa patungan, otomatis bisa tambah banyak masaknya dan kita bisa irit bareng-bareng. Oke, itu saran dari saya. Selamat mencoba. Saya Hermansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.